Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memodelkan exercise yang berjudul Construction of a Road Embankment, di mana kita akan memodelkan sebuah embankment setinggi 4 meter di atas soft soil dengan high groundwater level. Di sini kita akan memodelkan vertical drain dan kita akan melakukan consolidation analysis dan safety analysis. Baik, pertama-tama apabila Bapak Ibu telah membuka software-nya, di sini untuk title-nya bisa kita ubah menjadi Construction of Road Embankment. Lalu kita klik model. Di model ini kita inputkan untuk X-min-nya adalah 0, untuk X-max-nya adalah 60, untuk Y-min-nya 0, dan untuk Y-max-nya adalah 2. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan mendefine soil layer-nya. Di sini kita menggunakan create borehole. Kita klik create borehole, kita sorot di koordinat 0,0,0. Selanjutnya kita klik add. Selanjutnya kita akan menginputkan tebal soil layer-nya. Di sini untuk lapisan pertama, top-nya 0, bottom-nya adalah -3. Lalu kita klik add. Untuk lapisan yang kedua, untuk bottom-nya itu adalah -6. Kalau kita klik add kembali, yang ketiga itu bottom-nya -10. Dan untuk head-nya atau lokasi muka airnya, kita di sini inputkan -1. Jika sudah, kita klik material. Kita inputkan material di lapis pertama, kedua, dan ketiga. Kita klik new. Di sini untuk lapisan yang akan kita buat pertama yaitu lapisan clay. Untuk material modelnya yang kita gunakan yaitu soft soil. Dan untuk drain type-nya itu adalah undrained A. Selanjutnya untuk gamma ansat dan gamma sat-nya itu adalah sebesar 15 dan 18. Lalu untuk inisialnya itu kita inputkan di sini 1. Jika sudah, kita masuk ke tab parameter. Di sini untuk lambdanya kita gunakan 0,05. Lalu untuk kapanya kita gunakan 0,01. Lalu untuk cohesion-nya kita gunakan 1 dan friction angle-nya 25. Lalu untuk advance-nya kita set to default. Lalu kita masuk ke groundwater. Di sini kita menggunakan USDA. Dan untuk modelnya kita menggunakan Van Genhoven. Lalu untuk soil type-nya kita gunakan clay. Lalu selanjutnya untuk parameter di sini kita gunakan sesuai default. Selanjutnya untuk flow parameters-nya kita gunakan from dataset. Jadi nanti secara otomatis proses akan menginputkan nilai KX, KY, dan KZ. Selanjutnya kita ubah nilai change in permeability-nya menjadi 0,2 di sini. Lalu jika sudah, kita masuk ke typeset interface. Di sini untuk interface-nya kita gunakan rigid. Ini sudah sesuai. Selanjutnya ke typeset inisial. Di tab inisial kita gunakan annual determination-nya adalah automatic, di mana nilai OCR-nya itu 1 dan POP-nya adalah 0. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat lapisan sand. Di sini untuk sand kita menggunakan soil dengan drain type-nya adalah drain. Lalu untuk nilai gamma ansatnya itu 17, gamma satnya 20. Dan untuk inisialnya juga 0,5. Selanjutnya kita masuk tab parameters. Di sini untuk nilai E50-nya kita menggunakan 350.000, 3,5 E pangkat 4. Lalu untuk odometernya itu sama. Untuk EUR-nya kita gunakan 105.000. Selanjutnya untuk M-nya kita menggunakan 0,5.
Lalu untuk cohesion-nya kita inputkan 0, dan friction angle-nya itu adalah 33. Dan untuk dilatansinya itu adalah 3. Di mana untuk sudut dilatansi di sini menggunakan pendekatan friction angle dikurangi 30. Lalu selanjutnya kita masuk ke typeset groundwater. Di sini kita menggunakan sama USDA. Lalu untuk modelnya menggunakan Van Ginhoeften. Lalu untuk soil type-nya kita menggunakan sand. Di sini udah secara otomatis juga. Untuk flow parametersnya kita menggunakan from dataset. Dan untuk change in permeability-nya itu kita inputkan 1 kali 10 pangkat 15. Atau sudah sesuai. Lalu jika sudah, kita masuk ke interface. Di sini kita cek tipe dari interface strength-nya. Menggunakan rigid, sudah sesuai. Langsung masuk ke inisial. Di inisial juga, kanal determination-nya sudah sesuai, yaitu automatic. OCR dan POP juga sudah sesuai. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan menginputkan material pit. Untuk material pit, kita menggunakan sama seperti clay, menggunakan soft soil. Lalu untuk drain type-nya, kita menggunakan undrain A. Untuk gamma unsat dan gamma sat-nya itu adalah 8 dan 12. Lalu untuk E inisialnya itu adalah 2. Lalu selanjutnya masuk ke typeset parameters. Di sini untuk nilai lambda-nya itu adalah 0,15. Untuk kapanya kita inputkan 0,03. Lalu untuk nilai cohesion-nya adalah 2. Dan friction angle-nya adalah 23. Lalu untuk dilatansinya kita tidak inputkan. Lalu kita masuk ke tab groundwater. Di sini kita sama menggunakan USDA. Lalu untuk type-nya kita menggunakan clay. Lalu selanjutnya untuk use default-nya kita menggunakan none. Kita akan secara manual menginputkan nilai KX, KY, dan KZ-nya. Untuk KX-nya itu 0,1, untuk KY-nya juga sama 0,1, untuk KZ-nya itu 0,05. Untuk change of permeability-nya itu kita inputkan 1. Jika sudah, kita ke interface sudah sesuai, rigid. Lalu kita masuk ke inisial. Di inisial itu nilai yang kita ubah yaitu nilai POP-nya atau pre-overburden pressure, yaitu sebesar 5. Jika sudah, kita klik OK. Dan kita akan menginputkan material yang terakhir, yaitu material embankment-nya. Di sini kita klik New. Untuk identification-nya kita ubah menjadi embankment. Untuk modelnya kita menggunakan hardening soil. Drain type-nya sama yang menggunakan drain seperti pasir. Lalu untuk gamma unsat dan gamma sat-nya adalah 16 dan 19. Untuk E inisialnya tetap 0,5. Kita lanjut ke parameter. Di parameter E50-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 4. Untuk E odometernya itu sama seperti E50. Untuk EUR-nya kita inputkan 75.000. Selanjutnya untuk power-nya tetap 0,5. Untuk cohesion-nya kita inputkan 1. Untuk P-nya kita inputkan 30. Jika sudah, kita masuk ke groundwater. Di sini kita ubah menjadi USDA. Soil type-nya kita gunakan loamy sand. Di sini untuk
flow parametersnya menggunakan from dataset. Di sini untuk change of permeability-nya tetap. Lalu kita masuk ke interface. Di interface kita tetap menggunakan rigid. Selanjutnya kita masuk ke inisial. Di inisial ini kita tetap menggunakan automatic. OCR-nya 1 dan POP-nya 0. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK. Di sini untuk lapis pertama itu adalah pit. Lalu untuk lapis kedua adalah clay. Dan lapisan ketiga adalah sand. Jika sudah, kita klik OK. Baik, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mendefine structural elementnya. Di sini kita pindah ke typesheet structures. Selanjutnya, di sini kita akan mendefine embankment dan range-nya. Untuk membuat embankment, kita akan mengubah mode tampilannya. Kita pilih di sini adalah front view. Dan pastikan untuk Y value-nya adalah 0. Jika sudah, kita klik Set. Selanjutnya kita akan membuat surface. Di sini kita klik Create Surface. Dan kita masukkan koordinatnya di command line di bawah sini. Untuk poinnya itu adalah 0, spasi 0, spasi 0. Lalu 0, spasi 0, spasi 4. Lalu 8 spasi 0 spasi 4. Dan terakhir adalah 20 spasi 0 spasi 0. Jika sudah, kita klik Enter. Maka untuk embankment-nya sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membagi embankment ini menjadi 2 layer. Kita akan menggunakan fitur line. Di sini kita klik Create Line. Untuk koordinatnya itu adalah 0, spasi 0, spasi 2. Ini koordinatnya X, Y, Z. Lalu untuk second point-nya adalah 14, spasi 0, spasi 2. Jika sudah, klik Enter. Dan klik kanan. Lalu kita akan mengekstrud embankment ini. Kita pilih Select. Di sini kita pilih embankment-nya dan line-nya. Selanjutnya kita pilih Extrude Object di sini. Kita akan mengekstrud ke arah Y sepanjang 2 meter. Jika sudah, kita klik Apply. Maka akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan mendelete surface dan line yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita akan menginputkan materialnya. Kita klik kanan. Di sini kita pilih set material, kita pilih embankment. Lalu selanjutnya kita akan membuat PVD. Di sini kita akan menggunakan fitur drain. Di sini kita pilih create hydraulic condition dan kita pilih create line drain. Kita inputkan koordinatnya di command line, yaitu 1 spasi 1 spasi 0. Dan untuk second point-nya 1 spasi 1 spasi negatif 6. Jika sudah, klik Enter dan klik kanan. Lalu kita akan mengarray PVD ini. Kita klik PVD-nya, lalu kita klik Create Array. Di sini kita menggunakan shape-nya adalah 1D in X direction, di mana untuk number of column-nya kita ubah menjadi 10. Di sini untuk 10 itu sudah termasuk drain yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk X-nya, atau distance between columns-nya itu adalah 2 meter. Jika sudah, kita klik OK. Maka drain-nya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke mesh. Di sini kita akan mengselect all seluruh volume soil-nya. Di sini coarseness factor-nya kita ubah menjadi 0,3. Jika sudah, kita klik Generate Mesh, kita gunakan Coarse. Jika sudah, kita klik OK.
Jika sudah, kita dapat melihat hasil mesh-nya. Di sini kita pilih view mesh. Dan berikut tampilan mesh-nya. Selanjutnya kita akan define calculation-nya. Kita pindah ke stage construction. Ini bisa kita close. Baik, secara otomatis phase inisial ini akan tergenerate. Kita double klik. Di sini kita pastikan bahwa untuk calculation type-nya adalah kernel procedure. Lalu untuk for pressure calculation type-nya adalah phreatic. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita akan mengatur boundary condition for flow-nya. Di sini kita pilih model condition. Di sini kita pilih groundwater flow. Di sini untuk aturan boundary-nya, Bapak Ibu dapat melihatnya di pada modul. Untuk X-min-nya adalah close. Untuk boundary max-nya itu open. Lalu untuk Y-min-nya itu close. Y-min dan Y-max-nya kita close. Jadi untuk ke arah depan dan belakang itu kita close. Lalu untuk Z-min dan Z-max kita open. Z-min kita asumsikan air dapat mengalir ke atas dan ke bawah. Lalu jika sudah, kita tambahkan phase. Di sini kita pilih add phase. Kita double klik. Di sini kita akan memodelkan consolidation process without drain atau tanpa memodelkan PVD-nya. Untuk ID-nya kita inputkan first embankment. Untuk start from phase-nya tetap dari initial phase, calculation type-nya kita ubah menjadi consolidation. Untuk for pressure calculation type-nya tetap menggunakan phreatic. Lalu untuk time intervalnya kita gunakan 2 hari. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan embankment. Pertama, di sini kita klik embankment-nya, kita pilih aktif. Selanjutnya, kita tambahkan phase, di mana kita akan mengconsolidation first embankment-nya. Di sini kita gunakan calculation type-nya adalah consolidation. Untuk time intervalnya, kita konsolidasikan embankment 1 itu selama 30 hari. Lalu jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita tambahkan phase kembali. Di sini kita akan mengaktifkan second embankment. Untuk calculation type-nya consolidation, dan untuk time intervalnya itu 1 hari. Jika sudah, kita klik OK. Di sini kita aktifkan timbunan yang keduanya. Selanjutnya kita tambahkan 1 phase lagi. Kita akan mengkonsolidasikan hingga minimum excess pore pressure. Sini kita ubah ID-nya menjadi minimum excess pore pressure. Di sini untuk calculation type-nya kita gunakan consolidation. Untuk loading type-nya kita gunakan minimum excess pore pressure. Untuk P stop-nya itu adalah 1 kN per meter persegi atau 1 kPa. Jika sudah, kita klik OK. Ini untuk stage construction without drain. Sudah selesai, kita selanjutnya akan men-select point for curve. Di sini kita inputkan untuk point of interest coordinates-nya itu di koordinat 20, X-nya 20, Y-nya 0, Z-nya 0, kita search close. Di sini kita pilih yang terdekat, di sini ada node. Selanjutnya, untuk node yang kedua, itu ada di middle of the soft soil layer, yaitu ada di koordinat 0,7, 0, dan negatif 3. Jika sudah search close, di sini kita pilih node yang terdekat. Jika sudah, klik update.
Baik, jika sudah, kita klik calculate. Baik, jika calculation sudah selesai, kita akan melihat output-nya. Di sini kita pilih View Calculation Result. Berikut output-nya. Di sini kita akan melihat deformasinya. Kita pilih deformation, kita pilih incremental displacement, kita pilih yang total atau vektor arah X, Y, Z. Untuk tampilannya kita bisa mengubah menjadi aroused. Ini untuk kondisi minimum excess pore pressure. Selanjutnya jika kita ingin melihat pore pressure-nya, kita pilih stresses. Lalu kita pilih pore pressure di sini, dan kita pilih P-excess, atau dengan shortcut Ctrl 7. Dan berikut hasilnya. Di sini Bapak Ibu dapat merubah tampilannya menjadi Center Principal Direction. Di sini kita pilih. Lalu ini tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat vertical cross section pada face MEPP. Di sini untuk koordinatnya kita gunakan 0, 1, 0, 1. Lalu untuk second point-nya kita menggunakan 61. Jika sudah, kita klik OK. Berikut tampilannya. Lalu kita dapat mengubah tampilannya menjadi Draw Scan Line. Dan berikut hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat kurva dari excess pore pressure. Di sini kita pilih Curve Manager. Kita pilih New. Untuk sumbu X-nya kita pilih Time. Lalu untuk Y-nya kita pilih node yang kedua. Atau ini ada di tengah-tengah lapisan soft soil-nya. Di sini kita pilih stress, kita pilih pore pressure, kita pilih yang P-excess. Lalu kita klik invert sign untuk sumbu Y. Jika sudah, kita klik OK. Kita klik setting, selanjutnya kita klik node. Di sini untuk phase-nya kita deselect tahap inisial. Jika sudah, kita klik OK. Untuk curve title-nya kita bisa ubah namanya menjadi phase 1 sampai 4. Jika sudah, kita klik OK. Dan berikut grafik antara waktu dan P-excess untuk analisis embankment tanpa struktur VVD. Jika Bapak Ibu ingin memindahkan legend ini, kita dapat memilih view. Di sini kita pilih legend in chart. Baik, jika sudah, kita dapat menyimpan kurva ini. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis nilai safety faktornya. Di sini kita akan mengecek berapa besarnya safety faktor di setiap tahap, kecuali tahap inisial. Untuk mencari nilai safety faktor, di sini kita pilih first embankment, kita klik add phase. Di sini kita edit. Untuk ID-nya bisa kita ubah menjadi SF phase 1. Di sini untuk calculation type-nya kita ubah menjadi safety, dan kita pilih reset displacement to 0. Lalu selanjutnya untuk first consolidation, kita add phase. Di sini kita ubah ID-nya menjadi SF phase 2. Di sini calculation type-nya kita ubah menjadi safety. Di sini kita pilih reset displacement to 0 kembali. Selanjutnya untuk yang second embankment, SF phase 3. Dan terakhir, kondisi minimum excess pore pressure. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita klik calculate.
Jika kalkulasinya sudah selesai, kita dapat mengecek bidang gelincir dan nilai safety faktornya. Kita klik View Calculation Result. Di sini kita pilih Deformation, di sini kita pilih Incremental Displacement, delta U, lalu berikut hasil bidang gelincirnya. Dapat dilihat untuk fase 1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita akan membuat kurva safety faktornya. Di sini kita pilih Curve Manager. Di sini kita klik New. Lalu di sini untuk sumbu X-nya, kita gunakan node yang pertama. Di sini kita pilih Deformation, Total Displacement, vektor dari U. Lalu untuk Y-nya kita pilih Multiplier. Di sini kita pilih Sigma MSF. Jika sudah, kita klik OK. Di sini kita akan mengedit kurvanya, kita pilih Setting. Di sini untuk scaling-nya, sumbu X-nya kita ubah menjadi 1 untuk nilai maksimumnya. Jika sudah, kita klik Apply. Selanjutnya kita pilih ke Node. Di sini kita edit path yang kita gunakan. Di sini path yang kita pilih hanya SFP1. Jadi nanti kita akan add curve untuk fase selanjutnya. Di sini untuk curve title-nya kita ubah menjadi P1. Jika sudah, kita pilih add curve. Di sini from current project. Ininya sama, kita klik OK. Selanjutnya kita ubah namanya menjadi PS2. Selanjutnya kita edit. Di sini yang kita select hanya PS2. Kita klik OK. Selanjutnya kita add kembali curve-nya. Kita klik OK. Di sini kita edit namanya menjadi PS3. Kita hanya men-select SF PS3, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan kembali grafiknya. Di sini klik OK. Ini PS4. Kita hanya men-select SF PS4. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK. Untuk legend-nya kita bisa kembali menggunakan legend in chart, pilihan legend in chart, dan berikut hasil nilai safety faktornya. Baik, untuk output hasil dari analisis timbunan tanpa menggunakan TVD cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan coba mengaktifkan dari vertical drain-nya. Baik, sebelumnya kita perlu meng-save as dari filenya. Di sini kita tambahkan with PVD. Jika sudah, kita klik save. Di sini kita tambahkan paste install PVD. Lalu kita pilih first embankment. Di sini start from-nya setelah paste install PVD. Lalu untuk time intervalnya ada perubahan. Di sini untuk time interval dari P1 sampai P3 itu berubah menjadi 1 hari. Lalu untuk PS4 itu tetap minimum excess pore pressure. Jika sudah, kita klik OK. Di sini kita uncheck untuk seluruh kalkulasi. Jika sudah, kita akan mengaktifkan PVD dari setiap paste. Di sini kita pilih paste install PVD. Kita dapat mengaktifkan PVD-nya itu dengan cara kita lihat model Explorer. Di sini kita klik line drains. Apabila Bapak Ibu ingin memastikan, kita dapat meng-hide lapisan tanah pertama ini. Kita pilih hide. Jika sudah ada perubahan dari geometri PVD-nya, berarti PVD-nya sudah terinstall. Lalu untuk first embankment, untuk consolidation, untuk second embankment, dan seluruh fase SF, jika sudah oke, kita klik calculate.
Baik, jika kalkulasi sudah selesai, kita akan melihat result-nya. Di sini kita klik View Calculation Result. Selanjutnya kita akan membandingkan grafik antara waktu dan P-Access dengan dan tanpa adanya PVD. Kita klik New. Di sini untuk X-nya kita gunakan time, lalu untuk Y-nya kita pilih node yang kedua, kita pilih stress, lalu kita pilih for pressure. Di sini kita pilih P-Access, jangan lupa kita checklist invert sign-nya, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita edit grafiknya, kita pilih setting. Di sini kita hanya akan mengaktifkan P1 sampai 4 saja. Untuk P1, P2, dan P4, jika sudah kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan kurva tanpa adanya PVD. Di sini kita pilih Form Another Project. Kita pilih file yang sebelumnya. Di sini untuk project-nya tetap menggunakan time. Untuk y-axis-nya kita pilih node kedua. Kita pilih P-Access, jangan lupa di invert sign, jika sudah kita klik OK. Untuk paste-nya sama, kita hanya mengaktifkan P1 sampai P4, jika sudah kita klik OK. Di sini kita dapat mengubah curve title-nya. Di sini misalkan yang warna merah, kita ubah menjadi without PVD, dan yang sebelumnya kita ubah menjadi with PVD. Di sini untuk warnanya bisa kita ubah. Untuk yang dengan PVD kita ubah menjadi merah. Dan untuk yang tanpa PVD kita ubah menjadi biru. Jika sudah kita klik apply. Dan berikut hasilnya. Legend-nya bisa kita ubah. Dan berikut hasilnya. Untuk exercise construction of a road embankment cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat menanyakannya pada sesi exercise di pelatihan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.